ke-9, Ten Commandment-nya filsafat. Bicara tentang Ten Commandment, pasti kita teringat Nabi Musa dan wahyu yang diberikan Allah kepadanya dalam bentuk 10 perintah yang harus dijalankan. Apa yang akan disebut di bawah ini jelas tidak ada hubungannya dengan Ten Commandment-nya Nabi Musa tersebut. Hanya saja 10 hal di bawah ini hendaknya dipahami dan sebisa mungkin dijalankan oleh mereka yang ingin terjun ke dalam dunia filsafat. Demikianlah yang disarankan oleh Louis P. Podseman dalam bukunya Philosophy The Pursuit of Wisdom. Ke-10 hal yang dimaksud oleh Podseman tersebut apabila disebut secara bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikuti rasa takjub dan ingin rasa tahu dalam dirimu. Kedua, ragukan segala sesuatu yang tidak didukung oleh bukti kuat. Yang ketiga, cintailah kebenaran. Yang keempat, analisislah problem dengan cara mengklasifikasi dan melacak hubungan antar klasifikasi. Yang kelima, kumpulkan dan susunlah argumen yang kuat. Yang keenam, buatlah prediksi yang berlawanan dan bikinlah bantahan. Ketujuh, revisi dan bangun ulang pandanganmu selama ini. 8. Upayakan sesederhana mungkin dalam menjelaskan. Yang ke-9, hidupkan kebenaran yang sudah kamu temukan. Dan yang 10 dan yang terakhir, hidupkan kebaikan yang sudah kamu temukan. Ada baiknya kalau kita sedikit mengulas ke-10 perintah yang ditawarkan Podseman. Banyak di antara orang-orang yang sudah menerjunkan diri ke dalam dunia filsafat masih saja bingung bagaimana mengenai apa yang sebaiknya ia lakukan agar benar-benar menjadi seorang filsuf. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka pun kemudian sekedar menghafalkan berbagai macam teori yang terdapat dalam buku-buku filsafat. Harus diakui bahwa para pengkaji teori filsafat biasanya kesulitan mencari relevansi praktis dari apa yang telah ia pahami dan hafalkan dari buku-buku. Tidak mengherankan apabila kemudian filsafat sehingga detik ini masih saja dipandang sebagai barang langit yang berada jauh di sana, tidak membumi. Yang pertama, ikutilah rasa takjub dan ingin tahu dalam dirimu. Perintah pertama sebenarnya sudah banyak dimaklumi karena rasa takjub dan ingin tahu pada dasarnya merupakan nyawa bagi keberlangsungan filsafat. Ketika seorang filsuf berhenti ingin tahu, tidak lagi mudah takjub, serta tidak lagi aktif bertanya dan mempertanyakan, dapat dipastikan bahwa ia sudah mandek, mapan, dan tertinggal di belakang atau pensiun dari dunia filsafat karena dunia filsafat tidak pernah berhenti berjalan dan bertanya. Janganlah ragu untuk bertanya, menanyakan apapun yang ada di hadapan kita. Dalam hidup yang kita pandang normal sebenarnya sangat banyak hal yang patut dipertanyakan. Apabila menurut kita makan 3 kali sehari itu sudah sangat tepat, kalau iya mengapa, kalau tidak mengapa. Kita makan 3 kali sehari, apakah membaca buku itu penting? Katanya lebih penting lagi membaca realitas. Katanya lagi orang harus mandiri dan jangan ikut-ikutan apa kata orang lain. Mengapa harus demikian? Mengapa orang yang mampu menikah harus pacaran dahulu atau tidak harus pacaran dulu? Ketika ingin membeli sepeda, mana yang kita pilih, yang paling mahal, yang bermerek terkenal, yang kuat untuk perjalanan jauh, atau yang bercat merah? Mengapa memilih yang itu? Mengapa harus partai A yang kita pilih, bukan partai B, padahal keduanya sama-sama satu golongan dengan kita? Mengapa kita mati-matian ingin menjadi pegawai atau mengapa kita mati-matian tidak mau menjadi pegawai? Mengapa kita tidak mau suap, tetapi mau menerima uang ucapan terima kasih? Mengapa kita masih memilih memeluk agama A? Mengapa kita memilih kuliah di universitas A atau B? Mengapa? Ya, bertanyalah terus, jangan berhenti, teruslah hingga sampai pertanyaan-pertanyaan besar seperti siapakah aku ini? Jangan berhenti. Dari mana aku berasal? Hendak kemana aku pergi? Bagaimanakah hidup yang paling baik itu? Teruslah bertanya hingga bahkan kita mungkin sesekali juga butuh merasa heran dan bertanya, mengapa aku mempertanyakan pertanyaan tersebut? Apakah kita takut dianggap gila karena bertanya? Khawatir dipandang kurang kerjaan? Jangan takut, karena dengan senantiasa bertanya, sebenarnya kita sedang mengawali langkah untuk menuju kesadaran akan diri kita sendiri. Pengenalan terhadap hidup kita sendiri. Sebuah langkah yang pada gilirannya akan dapat membawa kita pada giliran hidup terbaik yang mungkin kita capai. Pada gilirannya kitalah yang berbalik mempertanyakan mereka yang menggugat kita. Mereka yang sedang bertanya mengapa mereka menganggapku gila dan sia-sia. Di tengah orang-orang yang sedang tidur dan mengigau, kita harus bangun dan kalau mampu juga membangunkan. Bertanya adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah mencari jawabannya.
Bisa dengan cara mengoptimalkan refleksi pribadi atau dengan cara belajar dari pengalaman. Bisa juga dengan cara belajar dari tulisan dan karya orang lain. Semua cara tersebut juga bisa digabungkan untuk menemukan jawaban. Namun yang jelas, cara apapun yang nantinya akan kita tempuh, jangan lupakan perintah kedua, yaitu perintah kedua, ragukanlah segala sesuatu yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Dalam menghadapi perintah kedua, kita selayaknya menjadi sosok manusia yang tidak mudah percaya sebelum ada bukti yang kuat. Hindari putusan dan penetapan dalam kondisi ketidakjelasan. Harus diakui bahwa dalam kehidupan ini, hampir di segala bidang manusia mengandalkan berbagai otoritas. Otoritas itu bisa berwujud orang lain seperti orang tua, guru, pemimpin, dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk suatu pemikiran, bisa pula terhadap sesuatu yang selain itu, seperti Tuhan dan benda-benda, komputer, uang, asuransi, jabatan, dan sebagainya. Kondisi bergantungnya diri pada otoritas tertentu pada dasarnya adalah sebentuk kepercayaan atau nama lainnya adalah akidah. Aku percaya A sehingga hidupku kupasrahkan kepada B. Apapun yang terjadi, aku percaya kalau C bisa mengatasi masalah. Betapapun aku menderita, jangan sampai aku berkhianat kepada D, dan sebagainya. Orang tidak bisa melepaskan diri dari akidah ataupun kepercayaan. Baik itu berupa akidah agama, akidah ilmiah, seperti akidah gravitasi yang menyatakan bahwasannya benda yang dilemparkan akan jatuh. Akidah sosial, seperti kepercayaan bahwa orang yang pernah masuk penjara tidak boleh hidup dalam lingkungan kita. Atau mungkin juga akidah politik, seperti kepercayaan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari negara. Dalam berbagai aspek kehidupan yang disebut keyakinan atau akidah tersebut ternyata tidak bisa dilepaskan. Meskipun akidah lebih merupakan suatu keyakinan, tetapi dalam filsafat kita dituntut untuk tidak terburu-buru mempercayai apapun yang kita percayai, apalagi hanya karena hal tersebut dipercayai oleh banyak orang. Kita harus membuktikannya sendiri kebenarannya. Kita harus mencari bukti kebenaran dan ketepatan hal-hal yang ingin kita percayai sebagai yang benar. Kita harus membuktikan bahwasannya kita tidak salah dengan mempercayai atau tidak mempercayai sesuatu. Bahkan kalau kita bisa menunjukkan juga kepada orang lain bahwa apa yang mereka percaya atau tidak mereka percaya itu benar ataupun salah. Kita bisa melakukan refleksi sendiri untuk melacak kebenaran ataupun kesalahan dari apa yang ingin kita percayai atau tidak. Tentunya dengan menggunakan cara benar yang tepat, kita juga bisa belajar dari pengalaman, baik pengalaman kita sendiri maupun pengalaman orang lain. Kita pun bisa mempelajari hasil-hasil refleksi para tokoh pada masa lalu tentang hal yang sama. Tidak ada seseorang manusia pun di dunia ini yang selalu benar. Karena itu kita harus kritis dan tidak mudah percaya. Carilah bukti dan memiliki argumen yang cukup. Kita akan mantap dalam menemuskan ataupun memutuskan. Seandainya kemudian terbukti bahwa kita salah, percayalah rasa sakit karena kesalahan dalam memutuskan sendiri berdasarkan banyak pertimbangan sendiri itu jauh lebih ringan dibandingkan rasa sakit jika kita pasrah total terhadap petunjuk orang lain. Kalau diibaratkan seperti kita berjalan dan memilih jalan sendiri, kemudian tersesat, kita pasti kecewa dan menyesal, namun kita akan jauh lebih menyesal dan pasti juga marah ataupun kecewa kalau kita percaya pada tuntutan ataupun tuntunan orang lain yang ternyata membuat kita tersesat juga. Yang ketiga, cintailah kebenaran. Perintah ketiga mirip sebuah semboyan atau jargon. Ada baiknya memang semboyan inilah yang kita jadikan sebagai pegangan di dunia filsafat. Berdasarkan jargon ini kita dituntut untuk mendedikasikan seluruh upaya dan eksplorasi intelektual untuk kebenaran. For truths only. Dalam kehidupan dan banyak hal kita dituntut untuk memilih. Ada banyak hal yang menuntut kita agar terpaksa memilih A atau tidak memilih A. Hal-hal yang menuntut kita memilih pilihan tertentu tersebut ada kalanya berbentuk keinginan, cita-cita, kebutuhan, ataupun kepentingan. Karena menginginkan sesuatu, kita memilih dan memutuskan sesuatu yang akan merealisasikan keinginan kita.
Karena membutuhkan sesuatu tanpa berpikir panjang, kita pun memutuskan memiliki atau melakukan sesuatu. Karena memiliki kepentingan dengan sesuatu, kita memilih dan memutuskan memenuhi segala yang dapat mewujudkan kepentingan kita. Sepintas secara rasional, pilihan yang kita lakukan itu masuk akal. Namun, kita juga harus berefleksi lebih jauh, apakah yang saya lakukan itu sudah benar. Perlu diingat, benar di sini mungkin lebih tepat diartikan sebagai bijaksana. Tindakan atau sesuatu yang memang seharusnya dilakukan atau harus diwujudkan secara proporsional atau pas. Kita cinta dalam frasa cinta kebenaran, mengisyaratkan sebuah kecenderungan hati tanpa pamrih, tanpa embel-embel apapun. Cinta tidak memiliki syarat karena cinta bukan jual beli. Ketika seseorang mencintai cinta yang sebenarnya bukan karena dorongan nafsu ataupun keinginan, kebutuhan libido ataupun kepentingan tertentu, bisa dipastikan apapun yang ia lakukan dan pikirkan hanya untuk orang yang ia cinta. Demi si dia yang ia cintai, ia akan rela melakukan apapun walaupun ia harus mengorbankan hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupannya. Demikian pula jika kita memutuskan untuk mencintai kebenaran. Ketika kebenaran menjadi sasaran cinta kita, kebenaran akan menjadi nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Demi kebenaran kita rela melakukan apapun, mengorbankan apapun. Segala hal yang tidak berada dalam wilayah kebenaran akan bernilai rendah bagi kita, termasuk kemauan, keinginan, kebutuhan maupun kepentingan. Jika kita mampu, segala keinginan dan kemampuan harus diusahakan agar kita termasuk bagian dari penduduk dunia kebenaran. Jangan takut resiko, karena dalam cinta, hal paling membahagiakan adalah ketika kita berjuang dan melakukan sesuatu demi apa yang kita cintai. I love you, kebenaran. Selanjutnya, poin 4, analisislah problem dengan cara mengklasifikasi dan melacak hubungan antara klasifikasi. Perintah keempat sebenarnya sudah sangat operasional. Perintah tersebut berhubungan dengan problematik cara kita sebagai seorang filsuf dalam menganalisis persoalan dan menjawab pertanyaan. Itulah problematik analisis. Dalam banyak skripsi ataupun beberapa buku, seringkali disebutkan bahwasanya metode yang dipakai adalah analisis. Padahal bisa dipastikan bahwa para penyusun skripsi tersebut seringkali tidak benar paham apa yang dimaksud dengan analisis. Secara umum, termasuk di media-media massa, kalau ada kata menganalisis persoalan, orang biasa memahaminya sekedar sebagai memberi komentar terhadap satu persoalan, padahal tidak sesederhana itu. Sebuah analisis pada dasarnya adalah upaya mengurai persoalan sehingga jelas detailnya. Dari situ kemudian bisa ditemukan hakikat persoalan itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih ilmiah, analisis adalah klasifikasi terhadap masalah yang kita hadapi berdasarkan unit-unit yang membentuk persoalan tersebut, lalu merumuskan hubungan antar unit klasifikasi tersebut untuk kemudian menempatkan permasalahan pada proporsinya dan menentukan inti persoalan yang dihadapi. Contohnya, kita sedang menganalisis pertanyaan, apakah yang dimaksud universitas itu? Pertama, kita harus melihat dalam sesuatu yang disebut universitas itu ada unsur apa saja, kemudian membuat klasifikasi. Misalnya, dalam universitas ada rektor, dekan, pembantu rektor, pembantu dekan, dosen, mahasiswa, pegawai, kepala tata usaha, mahasiswa, ruang rektorat, gedung kuliah, ruang dosen, ruang tata usaha, kamar mandi, dan tempat sepeda. Lalu kita membuat klasifikasi, misalnya dari unit-unit tersebut bisa dibagi dua, yaitu sebagian sarana dan bagian pelaksana. Bagian sarana adalah gedung dan ruang-ruang, kamar mandi, dan tempat sepeda. Sementara itu bagian pelaksana adalah kelompok pegawai yang mengurusi kesekretariatan dan administrasi, kelompok pejabat yang memiliki kekuasaan penentu kebijaksanaan, kelompok dosen dan kelompok mahasiswa sebagai pelaksana pembelajaran. Dari berbagai klasifikasi yang kita buat selanjutnya, tentukanlah apa hubungan antara dosen dan mahasiswa, antara pejabat dan pegawai, antara mahasiswa dan pejabat, antara sarana dan pelaksana, dan seterusnya. Berdasarkan klasifikasi dan hubungan yang kita buat, sekarang waktunya bagi kita memutuskan jawaban apa yang sebaiknya kita berikan untuk menjawab persoalan apakah universitas itu
Hal yang sama bisa kita lakukan juga terhadap pertanyaan-pertanyaan besar seperti apakah dunia ini, apakah manusia itu, termasuk juga pertanyaan siapakah aku. Uraikan yang lebih detail tentang analisis ini bisa dibaca dalam banyak buku. Kumpulkan dan susunlah argumen yang kuat. Perintah kelima sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi secara panjang lebar karena memang demikianlah yang seharusnya kita lakukan dalam dunia filsafat. Sebagai seorang filsuf, tidak selayaknya kita melakukan sesuatu atau melahirkan ide tertentu tanpa alasan atau argumen yang jelas. Semuanya harus punya dasar dan bukti atau argumen yang memadai. Perintah seperti ini sebenarnya harus diberlakukan kepada setiap orang karena tidak ada seorang pun di muka bumi yang mau dan berkeinginan jatuh dalam kesia-siaan. Dalam segala yang dilakukan dan dipikirkan, biasanya setiap orang ingin agar pikiran dan tindakannya itu berharga serta bermakna. Bukan sekedar iseng atau sia-sia belaka, tidak ada nilainya. Makna dan harga itu pada dasarnya akan didapatkan ketika mereka mampu menunjukkan bahwa pikiran atau tindakannya itu penting, baik dalam skala individual, sosial, atau bahkan universal. Disitulah letak pentingnya argumen. Tindakan atau pemikiran yang benar dan tepat tanpa diketahui alasannya, mengapa dan untuk apa tindakan atau pemikiran itu dilakukan, tetap saja dapat disebut tidak bernilai. Hal semacam itu ibarat tindakan dan pikiran anak kecil yang apabila dipandang dengan kacamata normal, sebenarnya termasuk kebenaran ataupun kebaikan. Namun oleh orang-orang di sekitarnya, tindakan dan pikiran anak kecil itu dianggap tidak ada artinya karena mereka tahu bahwasanya tindakan dan pikiran anak kecil tidak muncul dari kesadaran mereka sendiri. Anak-anak itu tidak tahu mengapa mereka mengatakan ataupun melakukan sesuatu, mereka melakukannya secara spontan. Bahkan pikiran dan tindakan anak kecil yang baik dan benar itu seringkali lebih dipandang sebagai bahan kelucuan. Ringkasnya, jika kita dalam banyak aktivitas masih saja sering terjebak dalam ketidakjelasan dan kesia-siaan karena tidak tahu mengapa dan untuk apa melakukan sesuatu, ras kita masih seperti anak kecil dan kita masih lucu. Keenam, buatlah prediksi yang berlawanan dan bikinlah bantahan. Perintah keenam mungkin terdengar agak aneh tetapi sebenarnya biasa saja. Perintah tersebut berhubungan juga dengan bagaimana kita harus berefleksi dengan benar agar tidak terjebak dalam kesia-siaan. Karena sifat apologi atau melakukan sesuatu yang dianggap sudah tepat, padahal sebenarnya belum. Perintah keenam intinya adalah agar kita tidak segan-segan mencari counterexample, yaitu contoh-contoh kasus atau sesuatu yang posisinya berseberangan dengan pandangan atau pendirian kita selama ini. Ketika kita meyakini sesuatu, memiliki bukti yang kuat, sudah menyusun argumen dan memiliki dasar yang layak, ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan. Satu hal itu adalah usaha mencari pandangan atau pendirian yang berseberangan dengan pandangan kita, lalu menilai pandangan tersebut bersama-sama dengan pandangan kita semula. Misalnya, kita punya pendirian bahwa harta yang banyak itu menyusahkan hidup karena sangat banyak hal yang harus diurusi. Sementara itu, seseorang yang hartanya sedikit lebih punya banyak waktu untuk menikmati hidup. Banyak harta juga sangat rentan terhadap kesalahan hidup, seperti sifat kikir, sombong, boros, berlebihan, dan cenderung memandang rendah orang lain yang tidak punya banyak harta. Jelas kita punya argumen dan berbagai bukti untuk menunjukkan kebenaran pandangan tersebut. Akan lebih bijaksana apabila kita juga mencoba mengkaji pandangan yang berseberangan dengan pandangan kita tersebut. Misalnya, pandangan yang menyatakan bahwasanya dalam harta yang banyak itu kita memiliki potensi sangat besar untuk bahagia karena semua kebutuhan terpenuhi. Selain itu, kita juga memiliki sangat banyak kesempatan untuk berbuat baik, seperti bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, menolong anak-anak terlantar, dan sebagainya. Pandangan yang berseberangan dari pandangan kita pun bisa saja memiliki argumen sendiri yang kuat. Hal yang sama sangat mungkin terjadi dalam pemikiran-pemikiran yang lebih asasi. Misalnya, bahwa manusia itu pada dasarnya bersifat individual, atau bahwa dunia ini tidak mungkin berjalan teratur tanpa intervensi Tuhan, atau bahwa setiap orang pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sosialnya dan sebagainya. Maka sekarang kita harus berani membahas ulang secara hati-hati, mungkin dengan analisis seperti yang disebutkan dalam perintah keempat atau dengan metodologi yang lain, secara mencari
Setelah mencari counter exclaim, kita jangan takut untuk menolak ataupun menggugurkan pandangan kita semula dengan menyadari kelemahan-kelemahan argumen kita. Bisa juga sebaliknya, justru kita memperkuat kembali argumen untuk dapat menunjukkan bahwa pandangan kita lah yang sebenarnya lebih baik ataupun lebih relevan. Kemungkinan lainnya kita juga dapat menggabungkan dua pandangan yang bertentangan tersebut. Misalnya dengan cara mencari benang merah perbedaannya, sehingga kita menemukan bahwa antara pandangan kita dan pandangan yang berbeda itu sebenarnya hanya masalah perbedaan cara pandang dan sangat mungkin disatukan. Metode penggabungan seperti itu dalam dunia filsafat biasa disebut sebagai sintesis. Revisi dan bangun ulang pandanganmu selama ini. Perintah ketujuh mengisyaratkan keterbukaan bahwa kita harus senantiasa bersifat terbuka untuk merevisi pandangan dan memperbaiki diri terus-menerus. Sebuah permakluman bahwa kehidupan di muka bumi ini sangat dinamis, senantiasa berubah, bahkan dalam setiap detiknya. Di sisi lain, manusia sebagai satu-satunya makhluk hidup di muka bumi yang memiliki potensi perkembangan dan kebebasan untuk menata kehidupannya sendiri, juga diasumsikan memiliki beberapa kelemahan. Baik itu kelemahan yang disebabkan oleh karakter pribadi maupun kelemahan yang terdorong oleh kondisi ruang dan waktu tempat ia hidup. Kelemahan dari aspek karakter pribadi misalnya sifat lupa, tidak sabaran, ingin dipuji, mencari menangnya sendiri, dan sebagainya. Sementara itu, kondisi hidup juga sering membawa manusia pada kelemahan, misalnya ketika ia marah sangat gembira, diputuskan pacar, dipecat dari kerjaan, dan sebagainya. Dalam kondisi-kondisi kelemahan semacam itu, manusia sering berbuat kesalahan, baik dia sadari maupun tidak. Semua itu adalah dasar dari adanya pandangan bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna di muka bumi ini. Meskipun demikian, meski tidak ada hanya yang sempurna, setiap orang seharusnya berada di jalur menuju kesempurnaan. Seharusnya orang senantiasa berusaha agar selalu dan tetap benar, meskipun tentunya tanpa mengklaim kemutlakan kebenarannya. Hal itu harus ia jadikan sebagai pedoman dalam mengarungi hidup. Itulah mengapa bunyi perintah ketujuh adalah agar kita senantiasa bersedia merevisi dan menyusun ulang apa yang menjadi keyakinan kita selama ini. Situasi bisa berubah, zaman berkembang, kehidupan selalu dinamis. Maka berbagai pandangan kita pun tentunya dalam titik dan saat tertentu akan kehilangan nilai ketepatan atau keberadaannya ataupun kebenarannya apabila tidak tersedia ataupun bersedia direvisi ulang dalam jangka terus-menerus. Manusia bisa salah, kondisi dan lingkungan sangat menentukan. Maka tidak ada salahnya apabila kita terus-menerus untuk menguji berbagai pandangan yang selama ini kita yakini sebagai yang pasti benar dan berusaha untuk memperbaikinya. Siapa tahu dulu ketika kita pertama kali memutuskan untuk meyakini pandangan tersebut telah menjadi kesalahan-kesalahan yang tentunya manusiawi jika dilihat dari karakter dasar manusia. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Kiranya kata mutiara tersebut layak kita jadikan sebagai semboyan hidup agar tidak terjebak dalam kemandekan. Poin 8. Upayakanlah sesederhana mungkin dalam menjelaskan. Perintah ke-8 seakan menjadi sindiran bagi kita. Sudah jamak diakui bahwa filsafat itu identik dengan keruwetan, jelimetan, bahkan mengada-ngada dan menyesatkan. Perlu diketahui bahwa gambaran akan filsafat yang cenderung negatif seperti itu setidaknya berawal dari kesulitan orang untuk memahami buku-buku filsafat atau memahami perkataan para filsuf yang cenderung susah dipahami. Setidaknya ada dua hal yang melahirkan kecenderungan memandang filsafat sebagai sesuatu yang ruwet. Pertama, problematik-problematik yang diangkat oleh filsafat biasanya jarang dipikirkan orang secara mendalam. Bagi banyak orang, apa yang dianggap problematik dalam filsafat itu sebenarnya no problem, sudah sewajarnya seperti itu sehingga tidak perlu dibahas lagi. Anggapan tersebut membawa implikasi bahwasanya filsafat itu memang kurang kerjaan. Sementara itu, dalam perspektif filosof, problematik-problematik tersebut justru penting dan asasi sehingga perlu dibahas secara serius. Yang kedua, berbagai istilah baru dan asing yang muncul atau yang dimunculkan oleh para filsuf biasanya sukar dipahami oleh orang biasa karena pengertian-pengertian yang dibawa oleh istilah-istilah tersebut ternyata baru dan perlu perhatian tertentu untuk memahaminya.
Mungkin salah satu alasan yang menyulitkan orang memahami istilah-istilah tersebut adalah bahwa problematika yang diangkat oleh para filsuf itu jarang dibahas secara serius. Oleh karena itu, kosakata yang diperlukan untuk menyebut fenomena tertentu menjadi terbatas. Kemudian karena keterbatasan tersebut, para filsuf sering berijtihad membuat istilah baru dengan pengertian yang juga baru. Pada akhirnya hal itu membingungkan bagi mereka yang tidak intens menggeluti dunia filsafat. Ada baiknya bagi kita yang bermaksud menyampaikan ide-ide kefilsafatan untuk mencari cara menjelaskan dan mengungkapkan dengan lebih sederhana, ringkas dan mudah dipahami. Hindari memakai istilah-istilah yang membingungkan. Kalau ada padanaan kata yang lebih umum, perhatikanlah gaya tutur dan gaya bahasa yang umum dipakai masyarakat. Ikuti kaidah-kaidah tersebut untuk lebih memudahkan orang memahami ide-ide yang ingin kita sampaikan. Jika memang diperlukan, pakailah gaya bahasa simbolik untuk sementara waktu sebagai pengantar pemahaman mereka. Jangan menyusahkan kalau memang kita bisa memberikan yang lebih mudah. Tidak ada gunanya pikiran kita 100% benar, bijaksana, berguna, tetapi hanya kita sendiri yang memahaminya dan tidak seorang pun yang tahu atau bisa memahaminya. Sama saja ide besar kita akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat dalam proses perbaikan kehidupan. Kebenaran memang tidak selalu sederhana dan tidak selalu mudah untuk dijelaskan dengan pemaparan yang sederhana. Mungkin perintah ke-8 tersebut merupakan anjuran kepada kita agar selalu mencoba memilih penjelasan yang lebih ringkas dan mengena. Seandainya kita memiliki dua gaya menjelaskan untuk satu kebenaran tertentu, dari dua penjelasan tersebut pilihlah yang paling sederhana, ringkas, dan mudah dipahami oleh banyak orang. Kiranya kita harus mentradisikan gaya untuk tidak bulat, khususnya untuk menghapus kesan negatif bahwa filsafat itu adalah bidang kajian yang susah untuk dipahami. Kesuksesan besar bagi seorang filsuf adalah ketika ide-idenya dipahami oleh banyak orang, dibahas, dikaji, apalagi jika disetujui. Terlebih lagi jika kemudian ide tersebut membawa dampak positif dalam rangka mengangkat harkat serta martabat kehidupan manusia. Poin selanjutnya, ke-9, hidupkan kebenaran yang sudah kamu temukan. Perintah ke-9 kiranya lebih bernuansa sebagai sebuah anjuran agar terjadi konsistensi antara ide-ide dan pandangan-pandangan kefilsafatan kita dengan kehidupan nyata. Pikiran-pikiran dan ide-ide yang kita lontarkan akan segera mendapat ketidakpercayaan orang ketika ternyata ide-ide dan pandangan tersebut tidak relevan dengan kehidupan kita sendiri. Ringkasnya, ide-ide tersebut tidak kita hayati, hanya kita mengerti. Pada akhir paparan tentang perintah ke-8 di atas, disebutkan bahwasanya kesuksesan besar bagi seorang filsuf adalah ketika ide-idenya dipahami oleh banyak orang, dibahas dan dikaji, apalagi jika disetujui, dan terlebih lagi jika kemudian ide tersebut membawa dampak positif dalam rangka mengangkat harkat serta martabat kehidupan dan kemanusiaan manusia. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, pertama-tama seorang filsuf harus menyukseskan hidupnya dengan berlandaskan ide-ide dan pandangan-pandangan kebenaran yang ia temukan. Tidak ada artinya ketinggian kebenaran ide-ide dan pikiran jika ternyata ide-ide besar tersebut tidak kita hayati dalam kehidupan nyata. Perintah ke-9 pada dasarnya juga sebentuk tuntutan agar sejauh apapun refleksi kefilsafatan yang kita lakukan, jangan sampai meninggalkan realitas nyata kehidupan. Memang jelas bahwa wilayah kerja seorang filsuf itu lebih banyak berada dalam abstraksi intelijensi manusia. Namun hal itu bukan berarti bahwa realitas kehidupan harus ditinggalkan, karena realitas harus tetap terlibat baik sejak awal refleksi sebagai landasan dan pijakan berpikir, maupun pada akhir refleksi sebagai ranah aplikasi pemikiran yang dimaksud. Seandainya pikiran-pikiran tersebut bersifat metafisikal sehingga sukar dicari aplikasi praktisnya, tetap saja kita harus mempertimbangkan bagaimana implikasi-implikasinya tersebut. Filsafat berangkat dari kebenaran realitas melalui pembacaan seorang filsuf dan berakhir dengan pandangan para filsuf tersebut tentang ideal konstruksi realitas yang harus dipahami dan diwujudkan setiap orang. Apa yang akan kita lakukan jika sesuatu ketika melihat teman yang setiap hari menyatakan bahwasanya kekayaan itu adalah sesuatu yang bisa menjebak dan merendahkan martabat manusia, sedangkan ia sendiri berada dalam perilaku keseharian yang sangat ambisius dalam memburu kekayaan? Bagaimana sikap kita untuk dapat menghadapi seorang pemikir yang menganjurkan kesantunan sedangkan gaya hidupnya sendiri uraan? Bagaimana pendapat kita terhadap teman yang mengklaim ingin menjadi filsuf yang sebenarnya tetapi dalam kesehariannya ia sekedar membebek pada ide-ide dari buku atau sekedar mengutip kata orang tanpa bisa berpikir sendiri?
Poin ke-10 yaitu hidupkan kebaikan yang sudah kamu temukan. Perintah ke-10 pada dasarnya merupakan lanjutan dari perintah ke-9. Meskipun dengan tekanan yang agak berbeda, dalam perintah ke-9 kita dituntut untuk dapat menerjemahkan kebenaran yang kita dapatkan dalam kehidupan nyata menjadi lebih bernuansa, benar, salah. Sementara itu, dalam perintah ke-10 kita lebih dituntut untuk merefleksikan ide-ide yang sifatnya moral dalam kehidupan nyata menjadi lebih bernuansa, baik ataupun buruk. Berdasarkan perintah ke-9, kita dituntut untuk bertindak dengan benar, sedangkan di dalam perintah ke-10, kita lebih dituntut untuk bertindak dengan baik. Dalam ranah filsafat, sebagaimana yang kita ketahui, wilayah baik buruk berada dalam satu disiplin yang disebut etika. Isi dan maksud perintah ke-10 sama persis dengan perintah yang ke-9. Apalagi jika sebagai seorang filsuf, kita sendiri juga mengeluarkan ide-ide moral kemanusiaan. Sebagaimana perintah ke-9 akan sangat ironis jika kita yang menggagas ide-ide moral tersebut sekaligus juga orang pertama yang mengelanggarnya. Carilah kebenaran dalam aspek perilaku moral yang paling proporsional untuk dijalankan dalam konteks hidup kita. Kemudian hiduplah pula dalam kerangka kebenaran tersebut. Seandainya kita bukan filsuf yang menularkan ide-ide moral tersebut, kira-kira ketika melihat orang yang antara pikiran moral dan perbuatannya bertentangan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika mereka melihat guru yang setiap waktu menuntut kita agar berperilaku adil, sedangkan ia sendiri jelas berlaku tidak adil, misalnya dengan menganak-emaskan satu murid dan menganak-tirikan murid yang lain. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang setiap hari mengkhotbahkan kesetiaan sedangkan ia sendiri berkali-kali mengkhianati istrinya dengan berselingkuh? Bagaimana kita akan bereaksi menghadapi pengkhotbahan tentang kebajikan sedangkan ia sendiri adalah orang yang paling curang? Sebenarnya menarik untuk melihat ke-10 perintah tersebut secara utuh, karena ternyata seorang filsuf yang benar adalah bukan seorang filsuf yang sekedar pandai dalam berefleksi dan mendayagunakan intelijensinya. Namun filsuf sejati pada dasarnya adalah filsuf yang dalam kehidupan nyatanya dapat mencerminkan ide-ide besar, benar dan baik sesuai dengan pemikiran yang ia produksi. Kenyataan tersebut bisa menjawab anggapan salah dari banyak orang bahwasannya filsafat itu merupakan wilayah yang berada di atas angin atau awang-awang. Jadi untuk menjadi seorang filsuf yang sebenarnya pertama-tama kita harus mampu mendayagunakan intelijensi untuk berefleksi tentang dunia tempat kita hidup, termasuk juga tentang diri kita sendiri. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan aplikasi dan implikasi dari hasil refleksi kita tersebut dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kita harus menjadi orang pertama yang menjalankan dan merefleksikan kebenaran pikiran-pikiran kita tersebut. Perlu diingat bahwasannya kita tidak boleh berhenti karena tidak ada sesuatu hasil karya manusia pun yang berstatus final. Zaman selalu berkembang dan manusia juga memiliki berbagai kelemahan. Teruslah berjalan, berefleksi, dan selalu bersiaplah untuk melakukan revisi. Namun, reformasi bahkan mungkin dalam hal tertentu pula perlu dilakukan revolusi terhadap ide-ide dan pandangan yang selama ini kita yakini sebagai yang pasti benar. Beranikah kita menerima tantangan ini?